Di saat kita ternyata telah didampingi oleh kodam penjaga, sudah pasti diri kita akan mengalami berbagai kejadian yang berhubungan dengan alam gaib. Dan salah satu kejadian yang paling sering terjadi kepada orang yang telah didampingi oleh kodam adalah masuknya sosok kodam ke dalam tubuh kita. Ya teman-teman, dalam kondisi tertentu, sosok kodam yang menjaga diri kita bisa masuk ke dalam tubuh kita. Entah hanya sekedar memberikan nasihat atau sampai melindungi kita dari sebuah musibah yang akan terjadi menimpa diri kita. Hanya saja terkadang ketika sosok kodam masuk ke dalam tubuh orang yang mereka dampingi, orang tersebut justru tidak menyadari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami adalah sebuah proses di mana sosok kodam mengambil alih tubuhnya. Sehingga mereka berpikir apa yang telah mereka rasakan hanyalah sebuah halusinasi semata. Padahal tidak seperti itu. Lalu, apa saja sebenarnya yang bisa kita rasakan saat sosok kodam ternyata masuk ke dalam tubuh kita? Simak video ini sampai habis. Banyak hal yang sebenarnya bisa dirasakan oleh seseorang ketika sosok kodam yang menjaga dirinya masuk ke dalam tubuh dia. Sama halnya dengan apa yang pernah saya rasakan. Terkadang, di saat sosok kodam masuk ke dalam tubuh saya, terutama di saat saya terdesak atau sedang dalam sebuah musibah, seketika saya merasa memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan biasanya. Ya teman-teman, mungkin agak sedikit terdengar aneh. Namun yang saya rasakan ketika sosok kodam masuk ke dalam tubuh saya, terlebih lagi sosok kodam masuk di saat saya sedang emosi, hal ini akan membuat seolah-olah ada sebuah energi tambahan yang mengalir masuk ke dalam diri saya. Bahkan bukan hanya membuat saya merasa lebih kuat. Terkadang pun sosok kodam yang telah masuk ke dalam tubuh saya bisa membuat saya tidak merasakan sakit apapun. Aneh? Ya, memang sangat aneh teman-teman. Sedikit cerita, dulu saya pernah mengalami sebuah kecelakaan, di mana kendaraan yang saya bawa hancur total. Bahkan saat kecelakaan itu terjadi, saya terlempar kurang lebih sampai 3 meter dari kendaraan saya. Dan kepala saya yang lebih dulu menyentuh aspal. Bahkan pada saat itu, warga sekitar sama sekali tidak ada yang membantu saya. Sebab saya tergeletak di tengah jalan dan orang-orang mengira diri saya sudah tiada. Karena memang kecelakaan itu terjadi sangat keras. Akan tetapi, sesaat saya menabrak, sosok kodam yang menjaga diri saya ternyata telah terlebih dulu masuk ke dalam tubuh saya. Sehingga saya bisa bangun sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Ketika saya berdiri dan menghampiri kendaraan saya, orang-orang di sekitar sana bertanya kepada saya, apakah saya tidak merasakan sakit? Sontak saya jawab, saya tidak merasakan sakit apapun. Padahal saat kejadian itu, tangan kanan saya telah patah dan persendiannya pun hancur. Dan setelah itu pun, saya kembali ke rumah dengan mengemudikan kendaraan saya yang sudah berantakan seorang diri. Dari cerita pengalaman saya tadi, sosok kodam yang masuk ke dalam diri saya tidak membuat saya menjadi kebal atau tidak bisa terluka. Karena memang pada kenyataannya, pada waktu itu, tubuh saya luka-luka bahkan tangan saya patah. Akan tetapi, sosok kodam menghilangkan rasa sakit yang seharusnya muncul dan saya rasakan. Selanjutnya teman-teman, jika yang barusan saya sampaikan adalah apa yang saya rasakan ketika sosok kodam masuk ke tubuh saya saat saya sedang emosi atau saat sedang dalam bahaya,
yang dimana pada intinya sosok kodam masuk ke tubuh saya secara tiba-tiba. Maka yang kedua adalah apa yang saya rasakan ketika sosok kodam tersebut masuk ke dalam tubuh saya karena saya yang memanggil dan mengundang sosok kodam itu. Ya teman-teman, selain masuk secara tiba-tiba ke tubuh kita, sosok kodam bisa dengan sengaja kita panggil untuk masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini biasanya saya alami ketika saya sedang bermeditasi atau ketika saya sedang bertemu dengan orang yang terikat dengan energi negatif atau di saat ada orang yang mungkin memerlukan sebuah nasihat. Namun, masuknya sosok kodam disebabkan kita yang mengundang mereka tidak selamanya membuat diri kita hilang kesadaran. Sebab biasanya, jika saya melakukan hal ini, saya tetap masih tersadar. Dan ketika hal ini terjadi, yang biasanya saya rasakan, tubuh ini akan menjadi lebih lelah. Layaknya seperti teman-teman belum tidur selama 3 hari. Dan seolah-olah saya memiliki radar, di mana saya bisa mendeteksi berbagai kehadiran makhluk alam gaib. Bahkan terkadang, tubuh saya ini bisa bergerak dengan sendirinya. Walaupun saya tahu pergerakannya, akan tetapi saya tidak bisa mengendalikannya. Namun, di beberapa momen, ketika saya hanya sekedar ingin berbicara kepada orang lain dan memerlukan sosok kodam untuk masuk ke tubuh saya, yang saya rasakan hanya seperti ingin berbicara secara terus-menerus tanpa henti kepada orang tersebut. Seolah-olah ada begitu banyak kata-kata yang terlintas di kepala saya dan wajib saya sampaikan kepada orang tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, ketika sosok kodam masuk ke dalam tubuh saya dan mengendalikan secara total, ada 2 hal yang biasanya saya alami. Pertama, saya akan benar-benar seperti orang yang sedang tertidur pulas. Jadi, ketika sosok kodam tersebut keluar dari tubuh saya akan benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan yang kedua, saya merasakan seolah-olah saya bermimpi, di mana saya bisa melihat secara jelas tubuh saya yang sedang dimasuki oleh sosok gaib. Seperti yang pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya yang telah saya upload. Tidak selamanya ketika sosok kodam masuk ke dalam tubuh kita, maka kita akan kehilangan kesadaran. Sebab beberapa momen ketika sosok kodam masuk ke dalam tubuh saya pun masih bisa merasakan dan mengetahui apa yang terjadi. Bahkan, tidak jarang justru saya tidak menyadari bahwa suatu momen yang saya alami sebenarnya telah ada sosok kodam yang masuk terlebih dahulu ke dalam tubuh saya. Jika seandainya teman-teman seringkali mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan terlihat sangat aneh, namun teman-teman masih belum memahami apakah hal tersebut terjadi dikarenakan adanya sosok kodam yang masuk ke dalam tubuh teman-teman atau bukan, maka teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sebab bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. Yo ho, all hands hoist the colors high. He